A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus memberikan pengawalan dalam kehidupan kita dalam berbagai bentuk. Alhamdulillah setiap pagi kita mengingatkan jiwa kita ya, bahwa pagi ini kita itu hidup ya untuk bisa tunduk kepada Allah, untuk bisa mentaati Allah. Maka kalau dalam bahasa sederhana ya Bu, kita tuh kalau dalam kehidupan itu sebenarnya kan untuk bersaksi bahwa Allah itu ada, bahwa setiap perintah itu datangnya dari Allah. Dan ketika orang melakukan perintah itu namanya mempersaksikan bahwa perintah itu benar. Dan barang siapa melaksanakan perintah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sehingga hidup kayak begitu itu meninggalnya mati syahid namanya. Orang yang memang hidupnya untuk mempersaksikan. Tetapi proses perjalanan kehidupan itu memang tidak sederhana. Kita akan diuji, diganggu ya oleh banyak hal. Makanya cara yang paling praktis ya itu ketika kita sudah tidak fokus itu suruh bismillah. Bahwa kita itu melakukan itu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Rahman yang telah memberikan kita banyak hal dalam fasilitas hidup, dan Rahim yang akan terus memberikan petunjuk, kekuatan, keberuntungan bagi orang yang yakin. Makanya itu paling gampang, bismillah itu paling gampang. Dan setan itu ketika turunnya Al-Fatihah baru bismillah itu setan sudah pingsan ya kan? Ya kenapa? Misalnya ya kita tuh makan terus yuk nek udah ngomong grundel ya Allah masak ora tau enak ya. Rumangsaku aja nanti nek kelingan, makanya ada orang kayak gitu kan bismillah bismillah ya. Bahwa kita makan tadi tidak sekedar karena kita pengen, tetapi itu karena perintah. Jadi kita itu ngurusi rumah tangga ya. Nek wis kabeh lunga dadah atau Bu. Lebu mah wis rasane ya Allah gitu ya. Makanya disuruh bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya melakukan ini dalam rangka apa? Menabung baik. Karena perintah Allah yang kemudian kita lakukan itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Ibu, setelah bulan Ramadan, kemudian Syawal, ya, ini bulan haram, Dzulqa'dah. Salah satu ciri bulan haram itu memang bersamaan dengan turunnya
ujian-ujian. Nah, Allah pengen lihat, Allah pengen lihat. Dan janji Allah, barang siapa ketika diuji itu kemudian benar, ya, maka dilipatkan minimal 10 kali lipat. Tetapi ketika dia melaksanakannya juga dengan kesalahan-kesalahan, ya Mbak Bu, ya, karena kesalahan-kesalahan itu nanti akan mendapatkan balasan. Intinya sekarang Dzulqa'dah itu Allah ingin mengingatkan kehati-hatian kita kembali dalam beramal. Ojo sing penting amal, sing penting iso, sing penting gitu. Ya sing penting bener gitu ya. Maka kemarin kita lanjutkan ya pemahaman kita tentang bagaimana kita itu unggul dalam proses. Agar unggul dalam proses. Kemarin yang pertama punya komitmen, ikatan yang kuat. Ya, makanya orang nikah itu juga gitu. Ya, dia punya ikatan yang kuat, ikatan yang kuat. Misakon holi itu ikatan yang wong jenenge ikatan yang kuat. Itu orang itu sudah banyak yang tidak konsentrasi pada proses tadi. Wong ikatan yang kuat kok orang gampang berpikir cerai. Ya kan? Padahal itu ikatan yang kuat. Dan meneh sing ora diikat, ya. Bablas ucul jenenge itu, Bu ya. Nah, kemarin kita sampaikan ikatan yang kuat itu ujungnya apa? Menjadi orang yang taat. Ya kan? Taat. Menjadi orang yang taat. Orang taat itu apa? Konsentrasi. Melaksanakan. Ya, melaksanakan perintah dalam keadaan ringan atau berat, ya, dan rela melepaskan kepentingan-kepentingan diri, kepentingan pribadi atau diri. Itu taat. Orang yang taat itu sudah dianggap selesai dengan dirinya. Nah, udah selesai dengan dirinya, wis itu ono wae. Kowe iki yo salat sing sregep, pikir sing segep. Wah, aku yo gelem bae. Masalahnya aku lagi sumpah. Aku toh nek utangku iso lunas insya Allah. Wah, aku meh ngene gitu. Terlalu banyak hal-hal yang lain. Aku tuh nek sumpah ngene iki memang ora iso apa ndak Gusti Allah ki jane piye to malah jane. Nek memang kita tuh justru ibadah, suruh sing apik, mbok yo digawe urip sing apik ngono. Kok angel mentok. Padahal kan Gusti Allah yo karek kun fayakun hera. Iya kan? Nah, kita tuh memang mau dilihat terlalu banyak syarat. Terlalu banyak syarat. Dirinya itu belum selesai. Ya. Maka ada yang kemudian menyampaikan pada saya itu pasangan muda. Kenapa disampaikan kepada saya? Dia kepengen cerai. Lah ada masalah apa? Ya sebenarnya masalahnya tidak serius. Masalahnya tidak serius. Ya secara detail itu
aslinya nggak ngerti masalah. Tapi saya merasa tidak nyaman. Sebenarnya keinginan itu sudah lama. Saya juga pernah mengajukan gugatan cerai. Ya sudah dicolak mengenai alasan nih, ya kan? Tapi sekarang lebih menguat. Ya. Saya tanya, sholat subuhmu gimana? Alhamdulillah Bu, baik Bu, malah saya selalu sholat mat. Saya selalu sholat. Tapi ketika sholat itu dia tidak membersihkan hatinya. Ketika sholat minta petunjuk, piye carane cerai, ya kan? Artinya itu kan, ya akhirnya semakin menguat. Nah, itu yang saya, bocah saya bilang, jenengan tidak ngaji, tidak majelis. Tidak Bu, saya sudah tanya sama teman saya yang anak kiai, katanya di Semarang itu jarang. Ya wes ya, jadi mana? Pertimbangan pribadinya itu masih banyak. Ya. Karena tadi komitmennya, ikatannya nggak kuat. Misalnya ya, bermajelis. Orang itu nggak tahu kalau itu perintah, ya kan? Bahkan orang arani gek majlis ki ngopo, rumangsaku kok berubyang-ubyung, jelas orang ngerti perintah itu. Masuk Quran itu Bu. Tafasahu fil majalis, fafsahu yafsakhillahu lakum. Itu Quran. Kita disuruh bermajelis dan melapangkan majelis. Kok iso nek perintahin? Lha nek ora duwe gawean apa-apa ngono. Ibu-ibu memang apik ngono kuwi timbange ya. Gitu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah perintah. Tidak apa-apa. Maka tadi seluruh kepentingan itu menghadang. Budia, saya itu heran tuh. Kalau pas jamnya saya ngaji, itu mesti ada saja. Nek Rabu cah rewel, loro, bapak rewel, loro, ono tamu, ada saja. Apa itu rahasia ilahi? Misalnya, ya, seolah-olah pemikirannya itu benar. Padahal itu karena tidak ada ikatan. Kenapa ini penting? Karena setiap orang itu Bu dipengaruhi oleh pemahaman dasar. Misal gini, ini nek bahasa Gus Bah. Kata Gus Bah gitu. Wong lanang kuwi, ya. Kuwi akad terangsang nek lihat pupu mbek susu ngono kalimatnya. Nek kiai kan. Nah, tapi misalnya kowe ya, ana wong Afrika Bu. Nah, udo ya Bu, ya apa gur nganggo apa kok jenenge bikini ngono. Ya ora tertarik. Kenapa? Karena pemahaman dasarnya nek bagiku pengen wong wedok nek ora ayu ya minimal manis ngono. Ora ireng. Ya. Nah, kemudian ada berita. Ada orang cantik di Afrika itu diperkosa. Ya karena orang Afrika kan pemahaman dasarnya wanita itu ya. Gitu komentar ini. Ya Allah dadak memperkosa aku dikei wegah. Ya itu pemahaman dasar. Maka kenapa harus pengajian? Kita itu harus punya ikatan yang kuat pada pemahaman dasar. Nendak yang ngono kuwi, wong nikah itu Bu, direwangi banyak prosesnya. Terus ya seger ngono tok, ya alasannya ya ada yang Budia boleh ndak Bu kalau membangun keluarga itu kembali ke nol. Kok kembali ke nol? Maksudnya apa? Meh nikah lagi. Karena ketoke sing dinikahi itu rumangsaku ngene-ngene tebake ngene. Ngono kuwi saku ora mudeng ngene-ngene ku apa ngene saiki apa ngono sembarang. Ya. Saya bilang, oh jenengan meh nikah neh. Nek nikah gampang nikah ya. Tapi seluruh hal yang kurang bagus menyebabkan kamu tidak nyaman di pernikahan itu menjadi tanggung jawab.
Dan itu akan berkonsekuensi pada ujian. Jadi urung nganti nikah meneh kuwi dia sudah menanggung ya ujian-ujian yang banyak nanti. Jadwalnya juga oke. Jadi nggak bisa mulai dari nol, itu hanya ada di Pertamina. Bisa mulai dari nol. Oke. Ya. Coba, kenapa bisa kepikiran begitu? Ya, itu namanya laki-laki yang belum selesai dengan dirinya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, Bu, dia akan punya perhatian pada kewajiban, Ibu. Wis alhamdulillah aku ndonga-ndonga iso nikah. Dadine ora zina, pahalane akeh. Apa meneh wis ndek anak, wis dene wis alhamdulillah wis aku ora kepengin apa-apa kecuali apa? Membahagiakan mereka. Sebagai bentuk apa? Pertanggungjawaban kepada Allah. Saya bilang jenengan tuh rumangsa benar itu atas dasar apa? Standarisasi kita benar apa tidak itu Allah. Menurut Allah aku koyok ngene iki apik apa ora? Gitu. Yang perempuan juga begitu. Kadang-kadang belum selesai dengan dirinya, walaupun ana sing bentuke pengabdian ya apik. Ya wis. Bojomu wis mangkatnya. Wis alhamdulillah. Yo tak merono besti. Tekan kono ya Allah, omahmu resik ya Allah, kowe iki luar biasa lho. Di bojo kaya ngono, ijik iso kaya ngono. Ha, aku nenek bojoku ya drama. Lah kan piye? Sudah baik-baik tadi kemudian mengerjakannya, ya kan? Nah, itu juga belum selesai dengan dirinya. Ya. Kalau sudah selesai dengan dirinya, terserah Allah, Ibu. Dan dengan sebuah keyakinan, kalau kita melaksanakan saja, walaupun berbentur dengan banyak hal, itu tidak penting, Bu, tambah tinggi. Tambah tinggi harganya itu namanya selesai. Makanya tadi, dia melaksanakan banyak aktivitas, tapi kecenderungannya tetap keputusan yang tidak sesuai dengan perintah, ya karena hatinya belum. Nah, sekarang yang kedua, ya, ibadah, konsep yang kuat. Konsep yang kuat, yang benar dan kuat. Jadi yang mempengaruhi itu satu komitmen, ikatan. Ya. Nah ikatan ini dalam bahasa iman kemarin saya sampaikan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Nek kowe lumayan memang tak akon kuat, aku ora iso gitu. Kenapa? Ya karena tidak diberi vitamin, tidak dihidupkan dengan zikir, ya Bu ya, dengan sunnah, dengan majelis gitu. Maka setiap ada orang persoalannya itu, menurut saya tidak tak tanya, jenengan bermajelis apa? Tidak, enggak. Lihatnya di YouTube, ya. YouTube itu, ya Bu ya, itu kita nggak dapat rahmat, dapatnya kebaikan. Ya walaupun itu nanti akan berkembang, tapi rahmat itu di majelis, maka majelis itu harus dihidupkan. Konsep yang kuat, yang benar dan kuat. Satu, konsep ibadah dan zikir. Ini satu paket. Ibadah dan zikir. Ibadah dan zikir. Ibadah dan zikir itu yang wajib. Itu menghasilkan tazkiyatun nufus, ya. Membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Nah, jadi tadi kita itu ada sholat, ya. Ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu dalam rangka apa? Membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Jadi membersihkan jiwa itu orang bayangke sing seneng-seneng ngono ya, membersihkan jiwa. Jiwa yang bersih itu yang kayak apa? Dia punya harapan-harapan tumuhat ya, harapan-harapan kebaikan yang tinggi.
harapannya pada rahmat. Dia punya rasa takut pada adab. Ya. Dan apa? Punya kecintaan. Punya kecintaan. Ya tadi kalau kemudian kita itu tidak ada kecintaan kepada Allah ya wis taat tadi ada orang tuh sing wis uripe susah terus. Yo hatinya nggak bersih ya Allah. Aku ki sakjane yo pengene ya harapane ya kuwi urip ki yo tenang seneng. Hane ngopo? Lah kok para salat yo salat ya. Aku ya sholat sunnah, sholat bengi. Lah ini ngopo? Ya. Kadang disampaikan, kadang dipendam dalam hati. Ya. Nah, itu artinya, jadi Bu, yang namanya ibadah wajib itu adalah fasilitas untuk yang fasilitas. Jadi harus dipakai dengan baik. Misalnya fasilitas sehat. Nah, sekarang lagi rame apa Bu? Manfaat besar jalan. Wes kabeh wong wis kuwi wae wis koyok menemukan sebuah ide. Wah, iki berharga itu. Aku iso wis bismillah. Tenanan. Nganti kaya wajib. Tenanan. Rasane batine bombong. Nah, tuku sepatu. Tuku jam langkah. Ya, melaku kalau nonton ya. Padahal yang akan membersihkan jiwa kita, yang kemudian berefek sekarang dibahas di ilmu kedokteran, hampir 50% lebih itu disebabkan karena jiwa yang bersih. Lah podo-podo mlaku itu lho. Lah mbok kepikir subhanallah ngono ya, Bu. Yo. Oh iya kayak budaya bener agek ping 5 wis nonton wis. Tadi banyak pedet ceklik ngono ya. Aku ya waris. Nek ibu-ibu wis kabeh laris. Jam langkah. Laris. Jamnya diganti. Anak saya gini. Umi mau tak belikan jam itu yang dipakai langkah denyut nadi lenggu ngopo aku kelas itu mulang dulu ke denyut nadi barang ya Bu. Itu bagus Bu, itu bagus. Yang kita permasalahkan tuh kenapa sikap kita tidak sama. Padahal yang namanya dzikir dengan subhanallah itu yang akan menjaga jenengan, mencarikan jalan kemudahan, mencarikan keberkahan fid dunia wal akhirat. Jadi kudu tenanan, dihitung tenan. Ngono tekon kok dadak dihitung apa toh? Dihitung apa? Kenapa? Karena manusia itu otaknya apalagi perempuan itu hitungan. Hitungan tenan, serius hitungan itu. Wong nabung lho wis jelas nabung. Kita tuh nabung ya kelingan tasah ditulisi kelingan. Oh aku nabung 500. Saiki tabungan ana dompete dhewe Bu. Dompete isine plastik. Nek tradisi ya plastik isine. Diisi duit. Engko dihitung nek iso jare bapake. Lah apa wis tok tambah mah. Ya urung. Lah ngopo tak hitungin terus. Ya ben ayem itu. Ya. Nah, itu yang membersihkan jiwa kita. Kita harus pakai. Oh, dzikir itu membersihkan jiwa sehingga subhanallah itu karena mikir. Dipakai alat itu. Untuk apa? Allah tidak salah, Allah tidak keliru kan gitu. Lah ora dinggo subhanallah. Ngono ki nggo pagi dhewe ramu subhanallah. Sehingga kemudian kebersihannya tidak maksimal. Ya seperti tadi. Sholat malam terus, ndonga terus ya. Akhirnya tetap mantep cerai. Kenapa saya bilang kamu tuh sholatmu tidak dalam rangka membersihkan jiwa. Sakjane secara manusiawi saja itu nek ditanya Allah itu pengen kowe cerai apa ora, kira-kira apa jawabannya? Ora. Ya, faktanya banyak. Ora itu maksudnya lah berarti Allah itu menghendaki aku hidup menderita. Itu kan namanya masukan pokoknya itu enggak paham. Ya.
Makanya dulu saya sampaikan ada anak lulusan pondok, berarti kan lulusan SLTA, ya kan? Nikah ibune ya. Ini sing ngelamar ki nek nang gone ibune nganggo sarung, nganggo baju koko ya. Ternyata setelah sebulan menikah baru ya ketok asline bahwa dia itu penjudi, pemabuk, ya, dan suka banyak dikelilingi perempuan. Nah ini bocah ini suruh kata jadi istrine kudu taat, dikon kerja terus setoran bojone sepol-polan. Dan dia secara manusiawi itu kemudian dia berpikir ya Allah tak terus ke orang ya. Tapi sisi pemahaman dasarnya dia mengatakan nek ora tak terus ke terus wargone bapak ibuku piye gitu. Bukankah kebaikan itu jarine Ustadz memang angel gitu. Jadi seluruh pemikiran dikaitkan dengan ilmu yang dia bukan dikaitkan dengan perasaan seneng ora nyaman. Aku ini podo-podo nikah ora seneng sorry ya. Ya nek aku wis mending golek wong akeh bener kowe malah bener. Ya. Konsentrasinya itu nyaman, seneng. Padahal ini nih menjanjikan kebersihan jiwa itu sampai kalimatnya itu sederhana. Kalau kamu sholat subuh, ukuran apakah kita itu akan diperbaiki oleh Allah, mendapatkan perbaikan yang besar, itu ukurannya dimudahkan sholat subuh. Nah, diikuti lagi. Kalau kamu sholat 2 rakaat rawatib sebelum subuh kemarin ya ceramahnya Bu Aisyah, maka akan mendapat dunia seisinya. Oh, ini dunia seisinya. Ngono kok nesu ya. Kok terus dunia seisinya itu apa? Diberi kekuatan untuk menikmati segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena setelah dia ada aktivitas menikmati, ekspresi menikmati, malaikat tuh sudah tahu ada tugasnya. Nek ada orang yang sudah menikmati, maka tambahkan kenikmatan. Wes. Maka itu dunia seisinya namanya terus hidup selalu bisa punya kekuatan menikmati apapun yang terjadi. Waduh orang ya. Makanya dulu saya katakan seorang istri suaminya suaranya gue lah kan ini bu belanjaan langsung melayu. Ya Allah Bu jenengan kok sabar men, kok kuat men. Ora apa-apa yuk, kuwi dalanku swarga lho yuk. Ya, terus biasa memang ya tadi karena pemahamannya itu dia memang menjadikan fasilitas. Jadi dengan kata lain kalau kita melakukan aktivitas wajib itu bagus, neng gampang nesu ya Bu, gampang tersinggung, gampang terluka ya. Niku jenengan melaksanakannya ya tidak sesuai dengan maksud. Makanya bener-bener iso sholat wes alhamdulillah ya Allah, iso sholat orang zaman dulu ya. Iso sholat 1000 rakaat. Kuwi kok ora karena nek kene nek 1000 rakaat kowe sebentar lagi akan kaya. Bismillah orang. Dia sholat 2 rakaat. Ya Allah, alhamdulillah ijik diparingi iso sholat. Tambahi 2 rakaat. Ya Allah, alhamdulillah kok ya enteng ya tambahi ngono Bu. Karena apa ya tadi pengen menikmati karunia yang ada. Nah makanya tadi kalau kemudian itu tidak bersih jiwanya, itu harapannya bukan pada rahmat, kebanyakan harapannya pada dunia, ya, pada dunia. Nah itu yang kemudian saya sampaikan ini. Alhamdulillah banyak sekali yang berangkat haji. Saya bilang ibu hati-hati ya. Fasilitas yang diberikan di haji itu agar kita bisa memaksimalkan lisan. Ya, orang kene kan arep wirid dawa ana tamu, arep maca Quran, akeh kita yo ora penak gaweane akeh ning kono ora ana Bu, ora ana isah-isahan, ora ana. Jenengan ora kongkon nyapu hotel ora. Ya. Malah kangen
Kondo ning koncone, "Demeng ngumbahi apa ora titip aku apa piye?" Wong serane kumbahan malah. Ya. Jadi pada dasarnya tuh Allah sampaikan dunia itu jadi ya malah sithik-sithik. Kita yang kita pakai. Jadi kan ya sak perangkat. Lah sing malah ditumpuk seminggu kuwi yang dadi akeh. Sakjane ya Bu ya. Salin ya kan siji paling ya loro karo dastere dan sebagainya. Kumbahi kan yo sithik. Bar ki ngomong lah dulu aku ubah nganti awan dah seminggu. Lambi seminggu spray ganti telu. Ini Pak. Jadi kalau kewajibannya saja tidak membersihkan jiwa ya itu tambahan ya. Wis aku kurang apa jajal. Lah iya aku ndelokke kowe kurang apa ya? Malah kurang apa. Kedua, pelaksanaan sunnah. Dikir itu, dikir yang wajib untuk apa namanya membackup kehidupan kita itu baca Quran, wirid Quran, dan yang paling gampang dikir sesudah sholat wajib itu dikelaskan sunnah muakkadah, sunnah ning kaya wajib, ya. Karena apa? Wis sing gampang-gampang kuwi maksudnya untuk membackup, wis terbackup kita itu nabung, makanya rajin nabung, semangat nabung dikit. Ya, ngemil dikit, ngemil olahraga gitu. Sithik-sithik. Coba to jenengan hitung iki. Engko kan seneng nek entuk akeh. Ngojo ngomong wae, taat gitu ngomong wae. Nek aku yo jane yo, nek ana wektune yo iso. Aku mbiyen wis tau. Istighfar sedina 1000 wis tau. Yang dilihat itu, maka sampai kalau kita itu dikir senengane maca Quran. Ya. Engko ning swarga maca Quran wong ki apik tenan. Memang wis biasa, ngono ya. Nek kita tuh maca Quran. Terus rak maca Quran. Jare malaikat apa? Kuwi kok ora maca Quran to? Ana masalah. Angger ana masalah, mandhe. Lah ngapa kok ana masalah ora maca Quran? Memang ngono, wong model ngono jare malaikat. Wah, aku wis nyatet wis bertahun-tahun modele memang ngono. Orang sing maca Quran terus kuwi apa ya? Kuwi apa? Kuwi wong itu dalam keadaan apapun tetap pengen mendekat. Apik tenan kuwi. Apik tenan. Tambahi to nek pati. Wis tak tambah. Kowe men nambah apa piye? Tenanan, ya. Maka saya itu juga begitu. Biar dikasih fasilitas ya, punya mobil ya. Saya tuh pernah punya mobil Innova Pajero tenan ora panas jo Pajero tenan. Ya, R3 udah diambil semua sama Allah. Saya juga tahu kaidah itu. Tak jiku aneh kabeh jajali. Ijik gelem bergerak apa? Ijik gelem bina rono-rono apa? Ngono. Engko nek bina mereka kan ngono iki wis biasa. Mang ngono kuwi ya wonge ngono ora. Lah nek sithik-sithik nesu terus piye ya gitu ya. Nah, sunnah itu untuk menambah kecintaan. Ditambah mahabbah. Kecintaan tambah apa? Sunnah. Kecintaan pada Allah, Rasul dan amal, ya. Jadi itu tadi pengennya uang itu nek wajibane dilakukan ya Bu ya. Terus kepengen menghias apa sing apik gitu. Nek omah reget dihias ku wali wis reget dihias ya. Kan ada orang yang wis regetan diuncalke ning jero. Diuncalke ning jero. Oh my dia ya saya tetap kita elek Bu, tetap kita elek. Makanya yang pertama itu kita bersih dulu. Orang yang selalu membangun keinginan pribadinya, ya, biasanya banyak masalah dalam ketaatan. Laiyo, onoe lunga terus, kene nek lunga dadak izin ra entuk sisan. Ya jatahnya begitu, pergunakan aja. Sampai Allah itu kasih COVID, ujian COVID. Itu kesempatan Pak, dikit yang banyak, malah mumet tau.
carane ngene terus ki awake dhewe ra iso rono-rono ki. Lah iya aku dhewe wis stres. Wah, aku seneng Bu Covid kayak siji prei ya Bu, prei ya. Nah, pikire iso akeh gitu kan ya. Nah, makanya saya itu dapat pelajaran kalau saya liburkan Ramadan tuh. Wah, memang mulai kemantenan Bu, kita bisa membaca banyak dan sebagainya. Tapi saya tahu bahwa garis ketetapan saya itu tidak senikmat itu. Maka ketika kemudian saya sudah ngisi, habis ini nanti ke bukit dan sebagainya, saya harus memantau waktu-waktu yang ada itu. Kalau enggak nanti tidak ada titik tertentu manusia itu diberi kenikmatan yang besar untuk terhubung dengan itu. Dan jaminan, itu jaminan ya. Sunnah itu ditambah kecintaan. Jadi saya apik-apik seneng. Nah itu yang kemudian aura positifnya, energi positifnya itu besar. Bu, kebaikan itu juga diberi energi positif. Orang baik itu juga diberi energi positif. Jadi gatuk. Mesti kebaikan itu moro. Kebaikan moro itu sampai begini Bu. Ya. Jadi ada orang itu proses cerai. Proses cerai. Nah ini memang ada kasus di suaminya. Yang menceraikan juga suaminya. Ini wong apik. Setelah cerai diputus wingi, esok wingi. Ya. Ini hari berikutnya saudaranya datang, saudara suaminya. Lah biasanya saudara suaminya itu nginep sehari, kadang sebulan. Nah, saya ngurus makan kan dia. Maka dia tanya sama saya, Bu Dia, ini saya harus gimana ya Bu? Saya urus apa enggak? Kan gitu. Saya bilang, kowe iki wong apik, makanya kebaikan loh. Tidak mau meninggalkan dia. Kalau toh kamu uruslah sebagai tamu. Karena awal hari pertama kamu dicerai, itu Allah sudah mengirimkan kebaikan. Kebaikan yang pahalanya besar karena berat. Ngurus keluarganya bojone. Kadang tekan sebulan Bu. Ya, itu loh kebaikannya. Tidak mau pergi Bu. Kebaikannya datang pada saat yang sangat sulit. Kata dia, oh berarti ini saya selesaikan sebagai tamu agar saya dapat barokahnya ya Bu. Anda benar, ya kan? Begitu, itu Bu kebaikan. Orang gelem lunga Bu, orang gelem lunga, ya. Cinta. Kebaikannya itu sampai begitu, makanya ya kita itu, wes bolak-balik. Ya arep balik ning wong tuane ya wis kono balik kono istirahat refreshing. Mulai gaweane ditumpuk pirang-pirang Bu. Ya karena gaweane iki nunggu jenengan. Ngene iki balik ke laptop ya. Kebaikan yang biasa kita lakukan Bu akan dikembalikan kepada kita. Maka kemarin dalam status saya tulis, "Ya nonton statusku ora." Harga kehidupan itu tergantung amal yang kita lakukan. Tapi perlu jangan tahu ya Bu, tapi amal itu bukan kita yang milih, tapi amal yang memilih kita. Amal memilih kita ya karena tadi cedak-cedak iki wonge apik disiplin ya. Aku seneng. Seperti hanya uang. Uang itu seneng pada orang yang produktif. Makanya wong sing ora produktif duitnya sithik Bu. Tidak produktif, tapi kata uang aku lebih suka pada orang yang memberkahkan. Produktif dia senang ya karena dia nanti juga akan memberikan kemanfaatan yang banyak, tapi dia paling suka itu pada orang yang bisa memberkahkan. Kenapa? Oh dia itu nanti akan bangga di akhirat. Ya, aku dekat orang-orang yang selalu memberkahkanku gitu Bu. Jadi masing-masing diberi kecintaan. Ya. Wong kita itu memang ora seneng nyapu, omahe reget. Ya. Baru kuwi golek sapu rak ketemu, kuwi sapune lho ora nyedak sapu, rak gelem nyedak. Bareng ora ana sapune, alas ngene iki lho marek kanjeng. Wis dikunci wae, pintune dikunci. Ngono ora disapu tapi dikunci. Ya. Ya, itu jadi jangan salah paham. Ya, kalau kemudian kita tidak memperlihatkan bagaimana
kedisiplinan kita enggak juga. Ya, gitu. Maka ada cara dua tadi. Kalau kita itu produktif, arep untuk ditukes secara duniawi, ya. Mungkin deh disenengi duit juga. Tapi duit itu lebih bahagia, bahkan membanggakan orang itu di hadapan Allah bahwa dialah yang memberkahkan aku. Gitu Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir ibadah dan zikir itu ya ada keutamaan. Keutamaan itu apa? Membuat indah kehidupan kita. Membuat indah kehidupan. Wes, pokoknya urip gampang. Rumangsaku nyenengke gitu. Makanya kita itu jangan terlalu ini ya. Misalnya gini. Keutamaan itu memang sesuatu yang dilakukan orang-orang baik tidak berlawanan dengan perintah. Itu keutamaan. Ya. Ada orang pengen berbuat baik pada tetangga karena terbatas jadi berbuatnya satu persatu. Ini kan orang perintah ya kan, tapi itu teknis itu tadi. Seperti hanya kita ada yang bertanya, Budia kok ada yang menyampaikan bahwa baca waqiah itu ada yang sore, ada yang malam. Lah memang iya, aku yang ngono. Maksudku tak waca ke pagi itu genseng semangat. Memang iya. Ada juga malah yang dibaca 100 kali, ya. Monggo aja terus lho yo jane sing bener iki Budia apa iki to? Nek kowe menurut kowe sing bener sapa? Ngono bareng yo apa? Ya kan Bu? Zikir itu banyak cara, monggo saja. Ya walaupun saya sering sarankan nek zikir itu golek sing gampang-gampang wae. Gen kene bombong. Ya kan? Kata ini balik ke Gus Bah. Wong Quran kok kabeh do dienggo golek duit. Maca Yasin ping 41. Gen duit akeh. Rak taun entek, lho duit taun entek. Ada orang yang sangat cantik. Budia amalannya apa? Aku nek amal sing gampang-gampang saya bilang gitu. Bendo gampang ditiroke saya bilang gitu. Kalau saya baca Yasin 41. Saya nengok, iso. Lah, kuwi macane rapati apik wong. Baca Quran itu enggak bagus. Maca Yasin ping 41. Ya. Kuwi iso. Ya bisa kan toh, Bu. Lah kalau Budia enggak pernah saya biasa saja mengikuti yang kenapa saya baca Yasin ya, karena salah satu keutamaan yang saya suka itu apa? Itu vitamin buat iman. Lah nek 41 ben opo? Ya insya Allah rezekinya banyak Bu, duitnya ndak pernah habis. Pernah habis. Piye kuwi ya. Tapi nek nang gone pengajian ya tetep nggo ditreceh. Tonton ya, sedekahnya sedikit, infaknya dibanding dunia yang dibeli. Ya, nah jadi keutamaan itu pokoknya sing ape-ape nek meh to lakoni wis rasa kakan tekon. Mondone poso Sawal, kowe iki sida poso ora lha aku tekon statuta ora cethok ape, malah cethok ape. Ana sing ngomong nyaur sik, ya. Nyaur sik ben posone ditampa. Ana sing entuk. Dadine aku bingung lha tekon kabeh ustaz ditekoni nganti sawal entek. Terus itu sawal. Ora sida sawal ya ora nyaur, Bu. Kok nyaure kelingan nek wis sak ben. Kadang-kadang saya Budia ini kan sudah akhir Sakban. Saya puasa nyaurnya kurang 1. Bagaimana menurut Budia? Kan aku ya sakarepmu ya. Nah ya Bu, jadi harus kuat konsentrasinya. Saya itu membahas ini itu agar saya juga punya pola ya. Bahwa ketika saya sholat itu saya itu mau ngersih hati. Lawong kita terus sholat ngersih hati. Al-Fatihah lali, Al-Fatihah. Apa nek awake dhewe makmum. Amin. Lha iki malah urung maca Al-Fatihah.
Kadang-kadang kita itu konsentrasi pada surat, padahal Bu yang penting Al-Fatihah. Ya, kita sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Iya. Mantik sejenak untuk persiapan baca surat. Sing serius itu suratnya. Serius karena pendek. Inna a'tainaka sampai pendapatnya itu Bu tentang sholat itu jane nggo ngopo ya. Lha piye? Sholat itu masa kok di bulan baleni ngono terus wong jenengan surate ora berubah kok sholat kok di bulan baleni ngono terus mbok ping pisan wae. Lah kan ndekne ina atau ina. Kalau alih kelas terus ya jadi pendapatnya ki nek sholat ki nggo ngopo ya. Rumah saku di bulan baleni ngono terus ini kan dhek ngono terus ya kancane. Makanya biasanya nih orang yang begini ini itu nek taraweh, oh jelas seneng taraweh bareng-bareng Bu. Dan nek dhewean iku kudu hafal 11 surat Bu. Wis mumet ya kan. Jadi harus tadi ya Allah, alhamdulillah wis diparingi bisa sholat. Agar jiwanya menjadi bersih. Maka jiwa yang bersih itu sholat apa Bu? Ditutup doa. Harapannya agar tinggi. Nah, kemudian yang kedua muamalah. Muamalah. Bergaul, berinteraksi dengan orang banyak. Orangnya harus banyak ya Bu, lewat kebaikan. Lewat kebaikan. Kebaikan yang paling sederhana dalam bermuamalah yang berujung pada keberkahan itu apa Bu? Satu, akhlak. Ini malaikat menyampaikan sing banyak dicatat mendapatkan balasan yang besar dalam amal interaksi itu akhlak. Dua, sedekah. Nah ini menjadi barokah. Jadi orang berinteraksi itu tujuannya berbuat baik. Proses muamalah itu satu, mengenal. Ya, makanya saya tuh sudah berusaha terus ya sendirian, wah ternyata saya tidak mampu ya. Makanya tak kasih absen, data, jamaah, itu biar mengenal. Saling mengenal. Jadi saya mau cari cara agar jenengan lho ngacung sing iso nyebutke wong sakmene kuwi mesti rawani ngacung ya. Kudune lomba iso nyebutke kancane jenenge pira ya. Mengenal. Ini nomor satu, mengenal. Bahkan mengenal itu lebih kecil lagi itu tahu nama. Karena apa? Itu bisa dilakukan dia berbuat baik yaitu apa? Mendoakan. Mendoakan. Itu tidak sederhana loh Bu ternyata, iya kan? Pak Yubel aja kalau mau ndongak ke cucunya gitu. Mimi jenenge putune mi lali kabeh. Ya saya bilang, "Gek cah saiki lho nek jenenge wangel-angel ra kan aku wae jenenge lengkap ora iso nyebuke wangel ra kan." Tak bilang Pak Yubel, "Dik nadik ra ngono to bi aku nanti." Mengenal. Kemudian memahami. Memahami. Biar kita itu selalu bisa mengembangkan, ya mengembangkan, ya tidak mendahkan mengembangkan. Itu sebabnya tadi saya butuh dibantu yang namanya support area, ya monggo yang mau membantu saya bisa WA saya ya untuk. Nah nanti saya nanti ada acara Kamis besok kita kumpul untuk atau nanti saya carikan sudah datanya lengkap. Lah itu paling mumet absen dulu Bu, absen. Wis absen kabeh. Tak suruh ngetik. Esuk didarke meneh. Kuwi sing diketik kuwi bolong 20. Ngisore nek jeneng meneh iki jenenge wong ning ndi. Itu sampai petugasnya lho tak ganti saiki saking mumet iki piye ya Bu kok iso ngene mbah aku dhewe ora ngerti ya. Nah, makanya nanti petugas itu termasuk di dalamnya ada waktu sekali-kali di absen itu. Ya. Biar yang lain, oh jenenge
upi lagi ngerti aku ngono. Angger ketemu neng dalan anggo sapa? Ketoke ngaji ning Budiah ketoke. Hari ini pada awake dhewe, ya kadang padha kadang beda ketoke, ya kadang ngono kadang ora. Nah, memahami ya Bu, termasuk nanti support area itu tugasnya memang nanti berputar kemudian memberikan laporan dari kepada saya dan saya baru turun untuk memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan gitu ya. Nah kemudian sepenanggungan ikut menanggung beban. Nah ini sampai begitu Ibu. Ya, sehingga saya terus ya mengupayakan apa yang bisa kami upayakan ya sampai muamalah perwujudan dari ukhuwah itu terbentuk. Ya Bu ya. Ya, karena misalnya ada ternyata orangnya itu susah sekali, ada kasus yang berat dan sebagainya. Dan saya sama sekali tidak tahu, itu tetap dianggap salah oleh Allah. Kalau toh kita secara teknis ojo mikir ngono, wah iki apa iki program iki aku meh anu menyodorkan utang malah menyodorkan utang ya. Itu bentuk macam-macam gitu ya Bu ya. Jadi itu untuk bagian yang apa namanya akan kita lakukan agar tadi berkahnya itu tambah besar ya, berkahnya tambah besar. Nah, nanti bentuknya bisa kita ini ya sambil jalan agar saya itu kepingin memperlihatkan pada Allah bahwa kita serius gitu ya. Serius untuk mendapatkan rahmat, serius untuk mendapatkan berkah, sehingga memang kita harus melakukan sesuatu ya, agar kemudian Allah memudahkan, membuka. Saya yakin itu nanti prosesnya agak lama Bu ya, karena banyak ya. Nah, tapi insya Allah akan bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan, perkembangan-perkembangan ketika kita memang kooperatif ya untuk ini ya. Maka saya dulu pernah. Saya itu sebenarnya dulu ada program apa ini ngatur rumah tuh, nata rumah. Kan ada yang arsitek, ada ini dan sebagainya gitu. Nah, tapi itu juga belum terlaksana. Nah, saya bilang iki apike ngene yo. Gen terlaksana rodok ora pati abot to. Ya itu tadi. Jadwal keliling saya diumumkan dadi wis resik-resik. Jadi kene resik-resik ora pati abot. Tapi saya sebenarnya cari tim itu Bu, tim praktis ya Bu. Ada yang orang-orang yang padha wong sing mumet karepe dhewe ndelok ke omahe mumet karepe dhewe. Nah, kita memberikan tips-tips itu. Tapi yang itu rupanya ya memang agak sulit ya untuk terbentuk. Tapi saya tetap ide-ide itu tetap saya simpan ya. Nah, sehingga kita kelak akan alhamdulillah bisa menumbuh kembang. Begitu Ibu-ibu, mari kita tutup dengan doa. Ilah diniyah wa firidho ilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultani. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajron kasira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.